Rekaman itu disertai caption, suami Nurul Aini, Sofyan Ruslan, check-in di hotel bersama dengan Fatin Amira. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi saya dan juga keluarga. Sekarang aku tidak bisa hidup tanpamu, dan aku tidak sekuat itu tanpamu. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang kasus perselingkuhan lagi nih. Wah, di bulan ini kayaknya banyak banget deh teman-teman kasus perselingkuhan yang udah kita bahas. Dari awal bulan loh guys, sampai akhir bulan, ada lagi nih kasus perselingkuhan. Gak ada habis-habisnya ya kasus orang selingkuh ya. Astagfirullahaladzim. Dan teman-teman, kalian tahu nggak apa yang buat kasus kali ini buat banyak orang geleng-geleng kepala? Orang yang berselingkuh ini, baik yang wanita maupun prianya, itu sama-sama punya keluarga. Wanitanya punya suami, dan si pria yang selingkuh ini juga punya istri, teman-teman. Sudah punya pasangan masing-masing, tapi bermain di belakang. By the way, teman-teman, sebelum kita membahas tentang bagaimana kronologi di balik dugaan mereka berselingkuh, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan orang-orang yang terkait. Karena aku rasa banyak banget dari teman-teman yang nggak kenal sama mereka. Terlebih mereka itu nggak berkarir di Indonesia, teman-teman, tapi di luar Indonesia. Untuk pertama, kita mulai dulu dari Fatin Amira. Nah, Fatin Amira sendiri itu adalah seorang maestro real estate dan juga pendiri Mana Queen, sebuah brand yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, yang mana brand ini didirikan pada tahun 2021 yang lalu. Selain itu, dirinya juga merupakan seorang influencer media sosial, dan di bio Instagramnya dia juga menuliskan bahwa dirinya itu berakting dan juga menjadi host. Salah satu program di mana dirinya menjadi pembawa acara adalah program Manja. Dan Eurobond berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Fatin Amira juga memulai karir modelingnya pada usia 18 tahun. Dirinya berpartisipasi dalam banyak kontes kecantikan dan memenangkan banyak penghargaan. Dan mengenai status pernikahan, untuk Fatin Amira diketahui itu menikah dengan Hayarul Fadli, seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan di Malaysia. Selain itu, disebutkan juga bahwa sang suami bekerja sebagai software engineer di Google. Dan mereka itu menikah pada tahun 2020 setelah berpacaran selama 3 tahun. Oke, itu adalah untuk Fatin Amira. Next, yang berikutnya adalah Sofyan Ruslan. Sofyan Ruslan sendiri itu adalah suami dari aktris Nurul Aini. Dan mereka itu menikah pada tahun 2008, teman-teman. Dan telah dikaruniai 3 orang anak. Seorang putra yang berusia 12 tahun, dan 2 orang putri yang berusia 11 tahun, dan 2 tahun. Well, jadi seperti itulah informasi mengenai Fatin Amira dan juga Sofyan Ruslan. Lantas bagaimanakah dugaan perselingkuhan nyata mereka? Kenapa muncul isu yang satu ini? Jadi guys, pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Januari ini, ada sebuah video itu muncul secara online yang diduga memperlihatkan suami aktris Nurul Aini yang bernama Sofyan Ruslan yang bertemu dengan Fatin Amira. Rekaman itu disertai caption, suami Nurul Aini, Sofyan Ruslan, check-in di hotel bersama dengan Fatin Amira. Kemudian di video itu menggambarkan Sofyan dan Fatin keluar secara terpisah dari mobil yang sama di tempat parkir di bawah tanah. Dan kemudian mereka memasuki lobi lift hotel beberapa saat secara terpisah. Mereka terlihat lagi kemudian kembali ke mobil, terus berciuman sambil meninggalkan lokasi itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kronologinya kenapa muncul dugaan mereka itu berselingkuh. Dan kita akan melihat bagaimana Sofyan Ruslan dan juga Fatin Amira menanggapi bagaimana mereka yang diduga berselingkuh. Kita mulai dulu melihat bagaimana respon dari Sofyan Ruslan. Nah di sini untuk Sofyan itu mengungkapkan penyesalannya karena telah menyakiti istri dan keluarganya. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Sofyan. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit yang saya timbulkan pada kamu dan keluarga kita. Kamu sangat berarti bagiku, segalanya. Dan jika kamu mengizinkanku, aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya, untukmu dan anak-anak kita. Selain itu, Sofyan juga meminta maaf nih teman-teman kepada keluarga, sahabat, klien, dan pengikutnya atas kekurangan yang dimilikinya. Dia juga meminta ruang bagi keluarga untuk pulih selama masa sulit ini. Dirinya juga mengatakan bahwa dirinya itu nggak bisa hidup tanpa sosok istrinya. Dia menuliskan, sekarang aku tidak bisa hidup tanpamu. Dan aku tidak sekuat itu tanpamu. Kepada istriku yang cantik, Nurul Aini, 24 tahun bersama, 16 tahun menikah, 3 anak. Allah memberkati saya dengan begitu banyak, dan kamu selalu mengingatkanku untuk menghargai apa yang kita miliki. Tapi aku tersesat dan juga tersesat. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit yang kutimbulkan padamu dan keluarga kita. I'm sorry, B. Kepada keluarga, teman, klien, followers, dan semua orang yang terkena dampaknya, aku benar-benar meminta maaf dan dengan rendah hati meminta kalian memberikan kami ruang untuk melewati masa sulit ini agar dapat pulih dengan baik. Bismillahi, Masya Allah. Jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Sofyan Ruslan. Kesimpulannya adalah dia itu mengakui tentang kesalahannya
Dan dia juga meminta maaf kepada semua orang, terutama kepada keluarganya. Dan dia juga seakan-akan meminta kesempatan kedua dari sang istri untuk bisa diperbaiki lagi hubungan rumah tangga mereka. Sementara itu, untuk istri sah dari Sofyan Ruslan, yakni Nurul Aini, itu sudah menulis pernyataan nih teman-teman di sosial medianya setelah video itu tersebar. Dan di sini untuk Nurul Aini mengakui masa sulit yang dihadapi oleh keluarganya, serta meminta privacy dan juga pengertian. Lebih lanjut, Nurul Aini menuliskan, "Salam semuanya, ini adalah masa yang sangat sulit bagi saya dan juga keluarga. Kami dengan hormat meminta pengertian dan juga privacy saat kami melewati tantangan ini. Dukungan dan doa kalian sangat kami hargai." Dan Yorobun, sejak video tersebut viral nih, Nurul Aini pun gak hadir dalam acara Gerun Malam MJ12 yang berlangsung di Auditorium Steven Riyadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari yang lalu. Dirinya sendiri merupakan salah satu tokoh yang diperkirakan akan tampil dalam acara tersebut, seperti yang tertera pada poster RIA 897. Well, tadi kan kita udah lihat ya bagaimana statement dari pihak prianya yang terduga selingkuh. Terus gimana nih statement dari pihak wanita yang diduga selingkuh dengan Sofyan Ruslan? Nah, sejauh ini teman-teman ya, udah 1 minggu berlalu nih, 1 minggu lebih, Fatin Ameera itu belum memberikan respon. Dan bahkan ya untuk sekarang, akun Instagramnya juga sudah di private. Dan situasi ini lantas menjadi tontonan publik nih ketika pihak-pihak yang terlibat bergulat dengan dampak dari pengungkapan kasus itu, sehingga membuat banyak orang berspekulasi tentang masa depan hubungan antara Nurul dan juga Sofyan, serta dampaknya terhadap keluarga mereka. Dan guys, imbas dari masalah ini, Fatin Ameera itu nggak tampil di Manja yang tayang pada tanggal 22 Januari dan juga tayangan pada tanggal 29 Januari. Fatin Ameera sendiri menjadi salah satu dari 4 pembawa acara musim terbaru Manja yang mulai menjadi pembawa acara dari musim ke-8, yaitu mulai tanggal 8 Mei 2023. Ia menjadi wajah baru yang diperkenalkan di Manja selain 3 pembawa acara, yaitu Natasha Faishal, kemudian Iskandar Shah, dan Zin Shadali. Dan meskipun Mediacorp telah menyatakan Fatin akan rehat 2 minggu dari episode Manja Surya, netizen terus memberikan kecaman dan juga memberikan kritikan keras. Melalui kolom komentar di postingan Facebook berita Mediacorp, banyak banget dari netizen yang sudah mengungkapkan bagaimana kekecewaan mereka dan juga ketidaksukaan mereka terhadap Fatin Ameera. Dan seperti inilah beberapa komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita lihat bersama-sama. Ganti hostnya jadi Nurul Aini, biar dia paham bagaimana rasanya direbut tempatnya. Sebaiknya kamu jangan muncul di layar TV. Kamu hanya mengobarkan amarah. Nanti layar TV banyak yang pecah setelah dipukul dan juga dihancurkan. Keluarkan saja dia. Kita tidak membutuhkan aktris seperti ini yang mempermalukan artis Singapura. Apakah dia lupa bahwa dia adalah seorang agen rumah tangga dan bukan seorang perusahaan rumah tangga? Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Dan ya, sekalian juga pasti tahu bahwa konsekuensi dari yang namanya perselingkuhan itu memang buruk. Terlebih dia itu adalah seorang public figure loh guys. Di masa sekarang, jangankan public figure ya, orang biasa aja kalau selingkuh di zaman sekarang ini itu pasti bakalan viral. Dan kalau udah viral itu bakal dapat social punishment dan juga berimbas loh terhadap pekerjaannya. Dan gak cuma di lingkungan sosial doang teman-teman. Dampak dari perselingkuhan ini atau dampak dari skandal perselingkuhan ini itu juga dapat berakibat buruk terhadap bagaimana keluarga masing-masing. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang kasus yang satu ini dan apa yang bisa kalian pelajari dari kasus yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Selke pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.